Nabi Yusuf alaihi salam adalah salah satu di antara 25 nabi dan rasul yang kisahnya dimuat secara total bahkan dalam satu surat, yakni surat Yusuf. Surat Yusuf itu satu surat yang isinya total membahas tentang perjalanan riwayat hidup seorang Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau merupakan putra dari Yakub alaihissalam yang merupakan seorang nabi. Adapun Yakub adalah putra dari Nabi Ishak. Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim memiliki dua putra, yaitu Ishak dan Ismail. Ishak dari jalur ibunya yang bernama Siti Sarah. Dari Ishak ini kemudian lahir seorang anak bernama Yakub alaihi salam. Dari Yakub ini lahirnya Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi kakek dari Nabi Yusuf adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Yusuf memiliki saudara 11 orang, ya, menurut riwayat 11 orang. 10 orang dari lain ibu, adapun 2 orang, yakni beliau dengan Bunyamin itu satu ayah satu ibu, yaitu Rahel, ya. Ibu dari Nabi Yusuf adalah Rahel. Nabi Yusuf punya adik bernama Bunyamin, dan Nabi Yusuf dari Bunyamin ini merupakan 2 anak yang lahir dari satu ayah satu ibu, yakni Nabi Yakub dan Rahel. Adapun 10 saudara yang lain itu dari lain-lain ibu, ya, lain perempuan. Jadi yang sekandung dari Nabi Yusuf adalah Bunyamin, adapun yang lain adalah saudara tiri. Karena Nabi Yusuf merupakan calon nabi, maka sudah diberikan keistimewaan semenjak Nabi Yusuf ini masih kecil. Satu hari Nabi Yusuf ini cerita ke bapaknya Nabi Yakub alaihissalam, "Ya abadi, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin." Bapakku, sesungguhnya aku bermimpi. Dalam mimpinya aku melihat ada 11 bintang, planet, ya, wasyamsa dan matahari, wal qamaro dan bulan, ra'aituhum lisajidin, mereka semua sujud kepadaku. Kira-kira apa takwil makna dari mimpi saya, Pak? Bapaknya Nabi Yakub ini segera memahami bahwa ini mimpi bukan sembarangan mimpi, dan ini merupakan pertanda bahwa anaknya Nabi Yusuf akan diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Mendengar cerita ini, kata bapaknya, "Ya bunayya, la taqsur ru'yaka ala ikhwatika." Yusuf, jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudaramu. Kenapa, Pak? Kalau saudara-saudaramu mendengar cerita ini, dia akan membahayakan bagi keselamatanmu. Aku khawatir mereka akan jahat kepadamu. Jadi kau simpan cerita ini baik-baik, jangan kau ceritakan kepada saudaramu yang lain. Baik, Pak. Yakub ini merasa bangga dan gembira bahwa anaknya Yusuf akan diangkat menjadi nabi dan rasul, calon nabi dan calon rasul. Nah, semenjak Yakub mendengar cerita ini, dan ini merupakan ciri-ciri bahwa anaknya akan diangkat menjadi nabi dan rasul, ya, Yusuf ini diberikan semacam keistimewaan yang berbeda dari saudara yang lain. Yakub lebih banyak memberikan perhatiannya kepada Yusuf ketimbang anak-anak yang lain. Kalau ketika makan, menunya diperbanyak. Ketika tidur, dia, ya, diberikan selimut yang terbaik. Dibelai-belai tutur kacang juga lembut, ya. Intinya Yakub memberikan perhatian yang khusus kepada Yusuf alaihissalam, ya, dari saudaranya yang lain.
Lama-kelamaan ini 10 saudara yang lain tuh merasa ada yang janggal. Ini bapak kita kok ada yang aneh ya. Aneh bagaimana? Satu hari mereka kumpul ya. Ketika Yusuf sedang tidak ada, bapak yang tidak ada, mereka semacam mengadakan satu perkumpulan ya. 10 saudara Nabi Yusuf ini. Bapak kita kayaknya ada yang janggal ya. Janggal bagaimana? Coba kamu lihat dan kamu perhatikan. Dari ke hari Yusuf adik kita, kok dia lebih diberikan perhatiannya ketimbang kita yang lebih dewasa. Ah, masa? Coba kamu perhatikan dong. Bapak kita kalau ke Yusuf sopan, tutur katanya lembut, selalu memberikan perhatian yang istimewa kepada Yusuf. Kita ini memangnya apa? Kita kan sama-sama anaknya bapak. Kenapa cuma Yusuf aja yang diberikan keistimewaan? Ketika diperhatikan sesama saudara yang lebih merasakan, iya ya, iya saya juga merasakan begitu. Kenapa bapak kita ini? Kalau sama kita mah biasa saja itu, tapi sama Yusuf tuh sayang betul ya. Diberikan perhatian yang istimewa. Kalau model begini kita nggak adil bapak kita ini. Akhirnya bapaknya ditegur, Pak. Bapak kenapa sih kalau sama Yusuf kok kayak yang sayang betul, memberikan perhatian yang sangat komplit dan istimewa. Sementara kami juga sama anaknya bapak, kenapa kok diperlakukan biasa? Kata bapaknya, enggak kok, kalian semua anak-anak bapak ya. Kalian semua adalah putra-putraku yang bapak sayangi. Tidak Pak, yang kami rasakan beda. Bapak itu kalau ke Yusuf sangat begitu perhatian betul. Ke kami mah biasa aja, santai, tidak ada perhatian yang khusus. Jadi mereka merasakan betul perbedaannya. Tapi kian lama perhatian Nabi Yakub kepada Yusuf semakin besar. Semakin besar, lama-lama mereka jengkel ya, mereka marah ini. Ini nggak bisa dibiarkan ini. Bapak kita nggak adil ini. Kenapa cuma Yusuf yang diberikan perhatian? Dan kalau begitu kita mesti bertindak ini. Mereka bikin satu perkumpulan lagi ya, musyawarah ya. Kakak dari Nabi Yusuf kumpul semua. Yusuf mesti kita singkirkan ini. Kalau tidak, kita akan dikacangin oleh bapak kita. Kita dicuekin oleh bapak kita. Tiap hari hanya Yusuf dan Yusuf yang diberikan perhatian khusus ya, diberikan perhatian yang istimewa, sementara kita diabaikan. Yusuf berarti harus kita singkirkan agar bapak kita memberikan perhatian yang banyak kepada kita. Caranya bagaimana? Mereka bermusyawarah ya. Ya gampang. Mungkin kita bunuh Yusuf. Jangan dah, kalau bunuh sih saya nggak tega. Bagaimanapun dia adik kita. Bagaimana kalau kita asingkan saja, kita singkirkan dari rumah ini. Kalau Yusuf sudah tidak ada di rumah ini, bapak akan mencurahkan perhatiannya kepada kita. Baik kalau begitu. Caranya bagaimana? Dan nanti kita aturlah belakangan. Satu hari mereka sudah sepakat ya. Mereka ini matur ya, izin kepada bapaknya Nabi Yakub. Pak, kami mau jalan-jalan, kamu main-main, dan Yusuf mau kami ajak. Masa dia kan adik kami ya, masa kami asik-asik bermain di luar, Yusuf di rumah saja. Mau kami ajak dia. Kata Yakub, janganlah, jangan. Kenapa Pak? Yusuf masih kecil. Namanya kenapa Pak? Ya kalau dia masih kecil, kamu tapi main-main ke hutan, ada serigala, ada macan, kalian kan sudah kencang larinya. Yusuf belum kencang larinya, kalian selamat, Yusuf bisa kamu terkam, bisa diterkam oleh singa, oleh macan, oleh serigala. Janganlah. Nggak mungkin atuh Pak, kami kan saudaranya Yusuf, kami orang-orang dewasa. Kalau ada binatang yang buas, Yusuf akan kami bawa, akan kami selamatkan. Bener Pak, kami akan menjaga Yusuf. Yakin? Iya. Dibujuk, akhirnya Nabi Yakub merelakan Yusuf dibawa oleh saudaranya untuk pergi main-main dan jalan-jalan ya. Cara kita bikin jalan-jalan. Lama-lama mereka lari-lari di padang pasir. Lama-kelamaan menemukan sebuah
hutan, yang mereka bermain-main di hutan. Semakin jauh dari rumah, semakin jauh dari rumah, sampailah mereka dalam tempat yang di situ ada sumur ya, ada sumur tua itu, sumur tua yang cukup dalam. Mereka berpikir ini kesempatan, ini tempat jauh dari rumah kita, di situ sumur. Bagaimana kalau Yusuf kita cemplungin di situ? Wah, nanti mati dia. Enggak bakal mati. Kenapa? Sumur itu airnya enggak banyak kok. Supaya kalau ada orang yang lewat sini kemudian menolong Yusuf, nanti dia akan dibawa sehingga Yusuf enggak ada lagi di rumah kita. Yusuf, yuk kita lari-lari yuk. Iya kak. Nabi Yusuf masih kecil ya, masih kecil, masih anak-anak. Kakaknya lari-lari, ikut lari-lari. Kakaknya petak umpet, ya ikut petak umpet. Kakaknya buka baju, ikut buka baju. Nah ketika semua buka baju, Yusuf pun ikut buka baju. Nah kemudian yuk kita main ke sumur yuk. Main ke sumur semua. Mereka sepakat ya, sudah berencana. Kita gotong Yusuf rame-rame, kita masukin ke sumur. Baik. Yusuf dipegang tubuhnya, diangkat beramai-ramai, dimasukkan ke dalam sumur itu. Sumur mah nggak begitu dalam-dalam amat, airnya pun ya kering ya, nggak begitu banjir ya. Kalau banjir Yusuf bisa mati. Yusuf dimasukin ke dalam sumur, mereka semua pulang. Bajunya yang masih di atas tadi dirobek-robek oleh kakaknya, saudaranya yang lain, dirobek-robek, kemudian dilumuri menggunakan darah kambing. Dilumur darah kambing, kemudian pulanglah mereka menemui Yakub. Bapak, kami mohon maaf Pak ya. Ini mereka sandiwara ya, pura-pura sedih. Maaf Bapak, kami teledor, kami ceroboh. Kenapa? Yusuf kenapa? Iya tadi betul kata Bapak, tiba-tiba muncul singa. Kami semua lari dan Yusuf kami tinggal di belakang. Ketika kami sampai di tempat itu, Yusuf tidak ada, kami hanya menemukan baju ini, Pak. Bajunya dirobek-robek, kemudian penuh dengan darah. Yakub nangis itu. Sudah Bapak bilang jangan dibawa Yusuf. Kenapa kalian masih bandel saja? Iya Pak, maaf Pak. Mereka nangis tapi pura-pura nangis, padahal hatinya bahagia. Nah, sekarang Yusuf sudah tidak ada di rumah kita, pasti Bapak perhatiannya akan tercurah kepada kita. Jadi Yakub ini sangat sedih, tapi ketika mencium baju Nabi Yusuf agak curiga, kok baunya bukan darah manusia ya, kok kayak darah hewan. Tapi dia memang dibujuk oleh anak-anaknya ya, dihasut oleh anaknya bahwa Yusuf ini meninggal karena dimakan hewan buas, binatang buas. Nangis setiap hari, sampai kemudian berpuluh-puluh tahun saking dia masih menangis meratapi kepergian Yusuf, sampai akhirnya Yakub pun dalam kondisi buta. Sampai butanya beliau akibat menangisi setiap hari kepergian Yusuf, anak yang sangat dicintainya. Karena ini merupakan anak yang nanti akan diangkat menjadi nabi dan rasul. Adapun Yusuf ya, Nabi Yusuf masih kecil, ada dalam sumur. Dia teriak-teriak, tolong. Ya bagaimana dalam sumur nggak ada yang dengar ya. Teriak-teriak minta tolong. Akhirnya tiba-tiba datang seorang musafir ya, musafir niaga. Lewat di tempat itu, mereka kemudian haus ingin mengambil air ya, karena panas ingin cuci muka. Berhentilah mereka di dekat sumur itu. Akhirnya ember dimasukkan ke dalam sumur, menciduk satu air, diangkat ya. Memang embernya agak gede ya, embernya gede, diangkat. Kaget mereka, kok diangkat, ini air berat amat. Kok ini air berat amat, satu ember kok seberat ini, ada apanya ini? Ternyata di bagian bawahnya Nabi Yusuf pegangan tambang yang ada embernya, dipegang Nabi Yusuf, sehingga keangkatlah tubuh Nabi Yusuf. Kaget mereka, ini ada anak kecil di sini. Wah, anak siapa ini? Diangkat sampai di atas, dia lihat ini anaknya masih hidup ya. Dia hidup, cuma dia sudah lemas ya, karena sudah beberapa hari ada dalam sumur.
Dia lihat ini anak kayaknya bukan sembarangan anak ini anak bangsawan ini. Kulitnya putih bersih, parasnya sangat tampan. Ini kayaknya kalau dijual di kota untuk dijadikan budak kayaknya mahal ini. Dibawa mereka dimandai, kamu siapa nak? Nabi Yusuf nggak menjawab karena dia bingung ya. Dia bingung. Akhirnya ini dibawalah Yusuf oleh rombongan niaga ini, musafir niaga ini. Sampai kemudian dibawa, sampailah kepada di tengah-tengah perkotaan besar. Nabi Yusuf kemudian dijual sebagai seorang budak. Nah, untungnya Nabi Yusuf dibeli oleh seorang perdana menteri namanya Kitfir ya. Ini anak saya beli. Tapi ini anak kayaknya anak bangsawan nih, tuan. Yang mahal tuh harganya baik. Ini saya beli dengan harga mahal. Dibeli dengan harga mahal karena memang Yusuf masih kecil pun sudah tampan luar biasa ya. Tampan, mukanya sudah menunjukkan aura ya, yang tidak umum anak-anak yang pada umumnya ya. Dijual, dibawalah Yusuf ke istana rumah Kitfir ya, perdana menteri Mesir ini. Sampai di rumah kata istrinya, namanya Siti Zulaikha ya. Ada satu riwayat yang mengatakan bahwa namanya bukan Zulaikha tapi Zalikha ya. Cuma kita yang lebih umum mendengar kisah ini ya Siti Zulaikha ya. Zulaikha. Istri Kitfir ini bertanya, "Mas, ini anak siapa?" "Iya, ini tadi saya beli di pasar ya. Orang menjual anak untuk diperbudak. Saya beli." "Oh ya." Akhirnya Yusuf yang masih kecil ya, dipelihara di rumah yang besar, memiliki istana luas ya, Kitfir ya. Dipelihara Nabi Yusuf dari kecil-kecil, dikasih makan yang lezat-lezat, dikasih pakaian yang lengkap ya. Tapi tetap budak ya, sebagai suruhan Kitfir ini. Semakin besar, semakin dewasa, semakin tampan ya. Semakin bertambah keelokan tubuhnya, keelokan wajah, semakin tampan luar biasa ya. Semakin dewasa, semakin bertambah ketampanannya. Akhirnya Zulaikha ini ya, yang semula dia mengasuh Yusuf dari kecil sampai remaja sampai dewasa, dari semula cintanya seorang ibu kepada anaknya, berubah ketika dewasa. Cinta Zulaikha kepada Yusuf menjadi cinta seorang perempuan kepada laki-laki. Bahasa kitanya, Zulaikha ini jatuh cinta kepada Yusuf karena saking elok dan indahnya ya, dibanding Kitfir ya, jauh ya. Yusuf mukanya bercahaya, mukanya sangat tampan, indah dan elok. Sehingga Zulaikha kemudian jatuh cinta kepada Nabi Yusuf yang merupakan anak angkatnya, budaknya sendiri. Dan hebatnya Nabi Yusuf ini, dia itu kalau duduk sama orang yang jelek, ya ini mukjizat ya. Kalau beliau duduk di samping orang yang jelek, ini orang jelek yang mukanya demek nggak karu-karuan, ikut jadi cantik itu. Ikut jadi cantik kebawa oleh aura dari Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita kan enggak, ada orang jelek duduk dengan orang yang ganteng, yang gantengnya tambah ganteng, yang jelek semakin nggak karu-karuan dilihatnya. Ada pembandingnya sih ya, ada pembandingnya. Tapi tidak, Nabi Yusuf kalau duduk di samping perempuan yang jelek, ini perempuan yang jelek semakin kebawa cantik oleh aura Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Zulaikha ini lama-lama dia nggak tahan, dia semakin tumbuh rasa cintanya, sayangnya ya. Bukan lagi ibu kepada anaknya, tapi sayangnya seorang perempuan kepada laki-laki. Semakin jatuh, semakin kuat cintanya. Walaupun dia sudah punya suami Kitfir. Akhirnya karena semakin gak kuat cintanya, satu hari Zulaikha ini menemukan satu kesempatan yang sangat tepat sekali ya. Suaminya Kitfir kebetulan sedang keluar kota ya, menghadiri rapat di kota pusat ya, di Mesir itu. Pergi dia, rumahnya pun yang besar itu nampaknya sepi. Pembantu yang lain semuanya ada di bagian luar semua. Ada yang sedang
babatin rumput di bagian luar. Jadi di dalam isi istana rumah Kitfir ini sepi sekali. Zulaiha memeriksa ada orang nggak ya. Di setiap sudut diteliti, ternyata memang sepi luar biasa. Adanya Yusuf sedang bekerja. Kemudian menghampirilah Zulaiha kepada Yusuf yang sedang ngepel lah, cara kita lagi bekerja di dalam istana. Yusuf, sini sebentar. Nengok Nabi Yusuf. Begitu nengok kaget luar biasa. Kenapa? Tumben Zulaiha menggunakan baju yang begitu merangsangnya ya. Menggunakan baju yang jarang-jarang Nabi Yusuf lihat. Ya, bajunya pendek di atas paha, kemudian tipis sekali ini, sehingga warna kulitnya hampir sama dengan warna bajunya itu. Dengan jalan yang begitu dibikin-bikin, ya elah. Yusuf, ada apa tuanku? Sini. Nabi Yusuf melihat tampang Zulaiha yang gak biasa. Jantung berdetak cepat itu. Gemetar Nabi Yusuf itu. Ya maklum dia juga ya masih ABG, masih remaja ya. Sedang kuat-kuatnya darah mudanya itu. Melihat mendengar suara Zulaiha yang kayaknya kok mendayu-dayu, nggak umum ini. Saya nggak pernah mendengar suara selembut dan semesra ini. Dan melihat baju Zulaiha ini yang sangat merangsang, jantung berdetak cepat, darah mengalir dengan deras. Gemetar Nabi Yusuf itu. Ada apa tuanku? Sini Yusuf, sini sebentar. Ada apa tuanku? Yusuf, kamu tahu nggak? Sudah lama aku menantikan situasi yang seperti ini. Kita hanya berdua di dalam rumah ini, yang lain ada di luar. Suamiku Kitfir lagi ada acara di luar kota. Lalu apa tuanku? Sini sebentar. Aku merindukanmu Yusuf. Tuanku, merindukan bagaimana? Sudah lama Yusuf, aku memendam rasa cinta ini kepadamu. Zulaiha semakin terus merajuk Nabi Yusuf. Tuanku mau apa? Mau dibikinkan air teh ya, cara kita ya, atau mau diberikan makan atau apa? Enggak Yusuf, aku cuma butuh kamu. Aku rindu sama kamu Yusuf. Aku cinta sama kamu. Iya kan Tuan sudah dari kecil memang menyayangi saya. Bukan Yusuf. Dulu iya aku mencintaimu karena seorang ibu kepada anak. Sekarang beda Yusuf. Kau menjadi laki-laki yang selalu aku idam-idamkan. Wajahmu selalu membayangi kemana aku pergi. Aku cinta kamu Yusuf. Sini Tuan, aku nggak mau Tuan kan Tuan putri, permaisuri, istri pejabat, saya kan budak. Yusuf, aku nggak peduli itu. Aku cinta sama kamu. Sini, yuk kita ke dalam yuk. Ke dalam kemana tuanku? Ya ke kamar. Mau ngapain tuanku? Sudahlah, ayo ikut. Ditarik tangan Nabi Yusuf masuk dalam kamar. Sampai di kamar dikunci rapat pintunya. Langsung Zulaiha menuju ke tempat tidur ya. Kemudian dia berbaring di tempat tidur dalam posisi yang sangat ya mengundang gairah ya, merangsang itu. Nabi Yusuf malu ya. Walaupun ketika itu kata Al-Quran, walaqad hammat bihi wa hamma biha, kata. Sesungguhnya Yusuf pun jatuh cinta sama Zulaiha. Zulaiha pun jatuh cinta sama Yusuf. Coba karena beliau seorang nabi, dijaga betul oleh Allah, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Yusuf berpaling menghadap ke tembok. Yusuf, sini, nggak mau tuanku, aku nggak mau berbuat seperti ini. Aku nggak mau mengkhianati tuanku Kitfir yang sudah banyak berjasa dalam kehidupanku. Kata Zulaiha, hai Yusuf, memangnya yang berjasa cuma Kitfir, aku juga berjasa kepadamu. Sekarang kau balas jasalah kepadaku. Ya tapi bukan begini caranya tuanku. Sudahlah Yusuf, seperti sini, sebentar kok. Sebentar, nggak lama. Setelah ini tenang, saya akan merahasiakan kok, nggak akan aku sampaikan kepada suamiku. Tenang, semua ada orang itu. Gak ada orang Yusuf. Kesini. Iya tuanku, kita memang nggak ada yang lihat, tapi Allah ngelihat. Aku nggak mau tuanku. Zulaiha rada marah ya. Dia
istri pejabat ditolak oleh anak muda yang menurut dia nggak ada apa-apanya. Yusuf mau ke sini nggak? Enggak tuanku, aku malu dan aku takut kepada Allah. Bangkit rupanya nih Zulaikha dengan gemesnya, dipanggil-panggil, dirayu-rayu nggak mempan. Bangunlah Siti Zulaikha ini dari pembaringan. Kemudian Nabi Yusuf diputar badannya yang semula menghadap ke tembok, diputar badannya menghadap ke dia. Tapi ketika diputar, Nabi Yusuf terus saja membalikkan badannya ke tembok. Tuanku tolong, jangan lakukan ini, aku nggak bisa tuanku, aku nggak mampu, aku malu kepada Allah, aku takut kepada Allah. Udahlah Yusuf, ayolah, mumpung nggak ada orang, sebentar saja kau turuti hasrat hatiku. Nggak mau tuanku. Nabi Yusuf lari ke arah pintu, saking takutnya dikejar oleh Zulaikha, ditarik dari belakang bajunya oleh Zulaikha. Ketika ditarik bajunya, robeklah baju bagian belakang dari Nabi Yusuf ini. Ketika ditarik dan robek menuju pintu, tiba-tiba pintu terbuka dari luar. Suaminya Zulaikha, Kitfir, datang. Wah, ketangkep basah ya. Ketangkep basah itu kayak orang mau maling kemudian ketangkap, kan sudah segalanya serba salah tingkah. Garuk-garuk nggak gatel, salah tingkah. Ada apa ini, kata Kitfir. Yusuf, kenapa kamu ada di sini? Iya tuanku. Langsung Zulaikha ambil alih itu, langsung dia berakting. Suamiku Yusuf kurang ajar. Bagaimana maksudnya? Iya, dia mau memperkosa saya. Dia mencari kesempatan dalam kesempitan. Rumah kita sepi, saya sedang di kamar, dia masuk dan dia ingin memperkosa saya. Kata Yusuf, enggak tuanku, enggak, itu enggak benar, itu fitnah. Justru Zulaikha yang memaksa saya, tidak suamiku. Ini Yusuf kira-kira mau kita hukum sebagai apa? Dia kurang ajar ini. Dia sudah keterlaluan gitu, sudah berbuat senonoh kepada saya. Tidak tuanku, aku nggak berdosa, aku nggak bersalah. Justru Zulaikha yang memaksa saya. Suaminya bingung, yang benar yang mana, yang salah yang mana itu. Yusuf menyatakan dia yang benar, Zulaikha menyatakan dia yang benar. Bingung nih Kitfir, ini gimana mutusinnya, yang benar yang mana. Hanya datang orang ya, orang istana yang memberikan jalan tengah. Tuanku Kitfir, iya, saya punya usul ini. Kita kalau menebak-nebak ya nggak bisa, karena kita nggak punya saksi ini. Kita nggak bisa menerka-nerka ini. Tapi kita bisa cari bukti yang kuat, tuanku. Bukti yang kuat bagaimana? Coba kita lihat baju Yusuf. Maksudnya, kalau sobeknya di bagian depan, robek, artinya Yusuf memperkosa Zulaikha. Zulaikha meronta-ronta, akhirnya ke cakar-cakar baju bagian depannya. Berarti Zulaikha benar, Yusuf salah. Tetapi seumpama baju yang robek bagian belakang, itu artinya Yusuf kabur, ditarik oleh Zulaikha. Maksudnya Yusuf benar, Zulaikha salah. Ketika diperiksa, ternyata yang robek bagian belakang. Artinya kesimpulannya Yusuf benar, Zulaikha yang salah. Zulaikha, terbukti semuanya ya, kamu yang salah, kamu yang memulai. Oleh karena itu kamu taubat kepada Allah Zulaikha. Jangan pernah kau ulangi perbuatan sememalukan ini. Taubat kau kepada Allah. Nangis tuh, sujud Zulaikha di depan Kitfir suaminya. Dan orang-orang yang hadir di sini, tolong rahasiakan aib ini. Jangan pernah diceritakan orang-orang luar sana, memalukan. Baik tuanku. Akhirnya demi untuk menutupi aib ini, Yusuf kemudian dibawa ke pengadilan, ya, dibawa ke pengadilan pusat. Ya. Akhirnya Nabi Yusuf diadili dan jatuh vonisnya tetap yang bersalah adalah Nabi Yusuf alaihi salam menurut pengadilan. Oleh hakim Nabi Yusuf divonis masuk ke dalam penjara. Inilah ternyata ketidakadilan, kezoliman hukum sudah ada dari zaman dahulu kala. Bukan cuma di zaman sekarang ya, yang salah di penjara, yang benar di penjara, yang salah tertawa, itu bukan zaman sekarang saja.
Di zaman Nabi Yusuf alaihissalam pun sudah kezoliman sudah ada. Yang salah tertawa bebas, yang benar malah dipenjara. Tapi Yusuf dengan sangat berbangga hati ya, dengan jiwa yang merdeka, beliau berkata, kalau dari akibat saya menolak kemauan Zulaikha, saya dipenjara, tapi penjara lebih saya sukai, lebih saya pilih daripada saya harus memperturutkan kemauan Zulaikha. Dipenjara Nabi Yusuf dalam sel ya, oleh pemerintahan ketika itu. Nah, singkat cerita ya, satu hari ketika Nabi Yusuf ada di dalam penjara ini ya, ketika di penjara, beliau nggak sendirian ya. Ternyata ada orang yang sudah dahulu ada di dalam penjara itu, 2 orang ini. Sehingga Nabi Yusuf nggak sendirian ya. Di situ ada 3 orang, Nabi Yusuf dan 2 orang temannya. Satu hari 2 teman ini bermimpi. Mimpinya juga masing-masing beda ya, aneh dan tidak masuk akal. Kemudian satu orang bermimpi cerita kepada Nabi Yusuf, Yusuf, saya bermimpi. Mimpi apa? Saya bermimpi saya menghidangkan roti untuk raja, kemudian raja memakan roti itu. Kira-kira mimpi saya apa? Dan bukan cuma itu Yusuf, aku juga mimpi memeras anggur yang kemudian akhirnya dihidangkan kepada raja. Apa nih makna dari mimpi saya? Nah, temannya yang satu, saya juga mimpi Yusuf. Kamu mimpi apa? Kalau saya mimpi ya, saya menghidangkan daging untuk sang raja, tapi itu dagingnya dipatokin pakai kepala burung. Maksudnya apa ini? Nabi Yusuf tersenyum. Begini, kalau menurut takwil saya, kamu yang mimpinya memeras anggur menghidangkan roti, kamu akan bebas dari penjara ini, dan kamu akan dibebaskan dan akan diberikan hadiah oleh tuan raja. Adapun kamu yang mimpi membawa daging kemudian dipatokin kepala burung, kamu nanti bakal dihukum mati. Kata, wah kamu sih bisa aja Sub. Ya itu hanya takwil saya saja. Kebenarannya wallahu a'lam. Tapi memang benar, ketika sudah beberapa hari 2 orang ini dikeluarkan untuk disidang kembali, nyata seperti takwil Nabi Yusuf. Orang yang satu yang memerah anggur kemudian dibebaskan dan kembali bekerja di istana. Adapun yang bermimpi dipatokin kepala burung, ini maknanya adalah dia akan dihukum mati. Dan betul, ternyata 2 orang ini yang jahat adalah yang dipatokin oleh kepala burung ini. Tapi Nabi Yusuf masih ada dalam penjara ya. Nah, akhirnya satu hari ketika ada persidangan, Yusuf kembali disidang oleh tuan raja ya. Nah, hasil dari persidangan ini, Nabi Yusuf kemudian dibebaskan dari segala tuntutan dan dikeluarkan dari penjara. Keluar Nabi Yusuf dari penjara, kembali lagi di rumah Kitfir ini. Tapi Nabi Yusuf keluar dari penjara semakin gagah, semakin dewasa ya. Bukan kumel, bukan dekil, malah semakin gagah ya, keluar dari penjara. Ya, Zulaikha melihat Yusuf semakin jatuh cinta. Nah, tetapi kasus yang dulu masih terngiang-ngiang gitu. Nah, kasus bahwa Zulaikha memaksa Yusuf untuk berbuat zina masih terngiang-ngiang, bahkan itu menjadi berita nasional ya mungkin ya. Menjadi berita nasional, diketahui oleh orang banyak ternyata, dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, akhirnya menyebar luas. Maka ketika ada perkumpulan istri-istri pejabat, pasti Zulaikha ini jadi bahan perbincangan itu, jadi bahan gosip tuh. Pada ngobrol kalau lagi kumpul, lagi arisan lah cara kita ya. Zulaikha pasti jadi bahan gunjingan. Ini Zulaikha bener aja sih, dia kan istri pejabat ya. Iya, Kitfir kan orang tinggi ya, perdana menteri. Dia punya pembantu, punya budak. Kok bisa ya istri pejabat jatuh cinta kepada budaknya?
mendengar selentingan bisik-bisik begini, Zulaiha bilang, kamu ngomong seenaknya sendiri. Kamu nggak tahu sih Yusuf kayak apa orangnya. Kalau kalian tahu, yakin kalian akan jatuh terpinggal-pinggal. Betapa tampannya Nabi Yusuf alaihissalam ini. Akhirnya dia punya rencana, awas aja, saya akan tunjukkan bahwa kalian pun akan bernasib sama seperti saya. Dan dia punya aja semacam, ya bukan niat jahat ya, hanya niat ingin mempertunjukkan kepada istri pejabat yang lain. Satu hari Zulaiha mengadakan satu pertemuan, ya, mengundang seluruh istri pejabat sekota Palestina itu ya. Diundang seluruh istri pejabat kumpul di rumahnya yang begitu luas itu. Kumpul semua istri pejabat, kemudian dikasih hidangan. Tapi hidangannya aneh ya, bukan nasi, tetapi satu butir buah dengan satu bilah pisau. Jadi satu orang diberikan satu buah, satu pisau, satu buah, satu pisau. Semua orang ya. Setiap orang megang buah dan pisau. Ketika dipersilakan, mangga ibu-ibu, cara kita ya, mangga ibu-ibu dicicipi ini buah segarnya. Mereka ngupas buah, ngupas semua. Ketika lagi ngupas, Nabi Yusuf diajak, Sub, sini kamu. Ada apa tuanku? Sini, ya ada apa? Kamu jalan dari sini, dari pintu sampai di ujung pintu sana, ya. Terus kamu balik ke sini. Ngapain tuanku? Sudahlah, ikut saja. Baik tuanku. Nabi Yusuf masih polos. Nabi Yusuf jalan dari pintu keluar ya ruangan itu sampai di paling ujung. Jalan cek cek cek. Itu Nabi Yusuf baru 1-2 langkah keluar dari pintu. Semua perempuan di ruangan itu terbelalak dia, kaget dan terpesona luar biasa. Ini toh yang namanya Yusuf, ganteng banget, cakep sekali. Satu ruangan tuh melongo semua itu, nggak berkedip melihat ketampanan dari Nabi Yusuf alaihissalam ini. Hampir semua nggak berkedip, melongo, terpesona, terkesimak betapa ganteng dan cakepnya Nabi Yusuf. Apalagi jalan, jalan sampai di ujung, dia balik kembali ya seperti pergawati, melintas di depan itu, di depan ibu-ibu yang sedang mengupas. Hampir semua perempuan yang ada di ruangan itu melongo. Akhirnya apa, begitu melongo nggak sadar tangan kemana, buah kemana. Rata-rata perempuan yang ada di situ tangannya pada luka, jarinya pada luka. Kenapa? Motong tapi nggak kerasa. Mata kemana, buah kemana, yang dipotong malah jari-jari mereka. Jadi hampir saja semua perempuan di situ tangannya pada luka. Melihat ini Zulaiha puas. Nah, tahu kan? Kamu baru sekali lihat sudah potong jari. Bagaimana saya yang 24 jam ngelihat Yusuf? Kamu baru sekelebatan udah potong jari. Puaslah Zulaiha melihat pemandangan ini. Nah, singkat cerita, akhirnya karena sudah mendekati usia lanjut, Kitfir ini kemudian meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, ternyata cinta Zulaiha ini masih kuat terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika dia meninggal, Zulaiha kemudian bilang, Sub, aku sekarang janda. Lalu apa tuanku? Ya, bagaimana kalau kemudian kamu saya angkat menjadi pengganti Kitfir? Gimana tuanku maksudnya? Ya, aku ingin menikah denganmu. Ya kan, ternyata Nabi Yusuf pun memang sebetulnya cinta kepada Zulaiha, karena cantik juga Zulaiha ini, istri pejabat ya, cantik Zulaiha ini. Jadi Nabi Yusuf juga sebetulnya sudah sedari dulu memendam cinta kepada Zulaiha. Karena cinta itu terlarang, sehingga ya nggak mungkin beliau utarakan. Jadi kesimpulannya, Zulaiha cinta kepada Yusuf, Yusuf pun cinta kepada Zulaiha. Maka ketika kemudian Zulaiha meminta agar Yusuf dijadikan suami, ya mereka akhirnya satu sama lain saling jatuh cinta. Menikahlah Nabi Yusuf dengan Siti Zulaiha. Begitu menikah, Nabi Yusuf diangkat menjadi seorang raja ya.
karena beliau merupakan orang yang sangat bijaksana ya. Satu hari di tempat itu terjadi bencana kekeringan ya, bencana kekeringan, sehingga hampir kelaparan melanda seluruh daerah itu Palestina ketika itu ya. Kelaparan terjadi di mana-mana. Nah akhirnya sang raja ini, bukan Kitfir ya, tapi raja pusat ya, raja pusat ini, presiden lah cara kita ya. Kalau Kitfir ini hanya perdana menteri, ini presiden ya. Memiliki segudang gandum ya, persediaan makanan. Tuanku, iya, kita kan sedang habis panen raya ini, iya. Ini jangan kita habiskan dulu ya. Karena kita ketika musim paceklik itu akan berakibat orang banyak kelaparan ya. Tuhan sebagai raja di kota ini harus bisa membagikan ini kepada rakyatnya. Baik Yusuf, kalau begitu saya angkat kamu sebagai perdana menteri, menggantikan Kitfir akhirnya ya. Nabi Yusuf diangkat menjadi perdana menteri. Nah, kemudian singkat cerita sang raja pun meninggal dunia karena sudah tua. Diangkatlah Nabi Yusuf menjadi raja ketika itu, menjadi raja besar di kota Palestina itu. Nabi Yusuf sudah pakai baju kebesaran ya. Beliau keliling kampung memberikan sembako lah kalau kita ya, memberikan gandum, memberikan makan kepada rakyat yang sedang sengsara kelaparan. Nah rupanya kelaparan ini sampai juga di daerah, di desa di mana Yakub dengan anak-anaknya tinggal. Kata Nabi Yakub, coba kamu datang ke kota pusat sana ya. Kenapa Pak? Di sana katanya ada raja baru, raja muda ya, yang sangat bijaksana. Dia sedang bagi-bagi sembako, sedang bagi-bagi makanan. Coba kamu ke sana. Baik Pak. Ini saudara Nabi Yusuf yang dulu pernah ngejeburin ke dalam sumur ini, mereka pergi menuju istana pusat ya. Di istana pusat bertemulah dengan seorang raja tampan yang ternyata adalah Nabi Yusuf. Tapi mereka nggak kenal, terakhir kenal ketika masih kecil ya. Terakhir melihat Yusuf ketika masih kecil. Kali ini sudah dewasa, sudah jadi seorang raja ya, tumbuh dewasa sehingga pangling nggak mengenali. Tapi tidak dengan Nabi Yusuf, dia masih kenal. Ini saudara saya ini yang dulu pernah ngejeburin saya ke dalam sumur ini. Iya ini, saya yakin dia saudara saya. Nabi Yusuf mengenali saudara-saudaranya, adapun saudaranya nggak mengenali Yusuf itu siapa. Karena mereka katanya raja ya, bukan Yusuf. Dia dilihat, oh ini kakak saya ini kakak saya ini. Hanya dia bilang, Mas, nanti kalau kesini lagi ya, besok-besok aku minta adikmu yang namanya Bunyamin bawa ke sini ya. Oh Tuhan kenal dengan Bunyamin? Kenal. Baik tuanku. Dia nggak curiga, kakaknya nggak curiga bahwa itu Yusuf. Akhirnya pulanglah ini saudaranya bertemu dengan bapaknya Yakub di dalam rumah itu. Pak, iya, ada pesan dari Tuan Raja. Kenapa? Kalau nanti besok-besok kembali ke sana ngambil makanan, adik Bunyamin ini minta dibawa ke istana. Tanpa dia katanya sang raja nggak bakal ngasih makanan ini. Ini Yakub curiga lagi nih. Wah, ini sih lagi-lagi akal saya curiga nih. Dulu juga Yusuf begitu nih. Dulu Yusuf ini, sekarang Bunyamin. Sedangkan nih Yusuf dengan Bunyamin ini satu ibu satu bapak ya. Ah, saya khawatir nanti kayak dulu lagi dimakan macan katanya. Enggak Pak, yang dulu masih tobat dah. Tobat, nggak bakal lagi. Ini bener Pak. Bener ya? Bener Pak, saya nggak bohong. Baik. Hari berikutnya datanglah ini saudara Nabi Yusuf dengan membawa Bunyamin. Bunyamin dibawa sampai di depan raja yang adalah Nabi Yusuf ya. Kemudian tuan-tuan tunggu di luar ya. Saya akan bawa anaknya dalam istana. Silakan Tuan Raja. Sampai di istana, Nabi Yusuf buka mahkotanya. Bunyamin, kamu kenal saya enggak? Tuan siapa? Hei, kamu kenal saya? Aku Yusuf. Yusuf? Kak Yusuf? Iya, aku saudaramu Yusuf. Akhirnya pelukanlah Nabi Yusuf dengan Bunyamin yang ternyata adalah adik kandung ya, satu ibu satu bapak. Dipeluk saking rindunya, sudah sekian puluh tahun berpisah. Bunyamin, bapak gimana kabarnya? Ya sehat sih.
Oh kalau begitu besok bapak bawa ke sini ya. Baik kak. Dia sudah mengenal kakaknya dia. Pulanglah ini ya. Bunyamin dengan kakaknya. Sampai di rumah kata Bunyamin, Pak, Tuan Raja ingin ketemu bapak. Mau ketemu saya? Iya. Oh, baik. Hanya satu hari esoknya berangkatlah ini saudara-saudaranya dengan Bunyamin juga Nabi Yakub. Mendekati istana. Yakub ini mencium semacam, ini saya mencium aroma Nabi Yusuf ini. Saya mencium aroma Yusuf ini. Jangan-jangan di sekitar ini ada Yusuf ini. Ketika sampai di istana, berdirilah bapaknya yang sudah buta itu. Pak, bapak kenal suara saya tidak? Kamu siapa nak? Aku raja. Iya, bapak juga raja. Kamu siapa nak? Saya adalah putra bapak, Yusuf. Yang bener nak? Iya, aku Yusuf pak, yang dulu pernah diceburin sama kakak di dalam sumur itu. Akhirnya saking kagetnya Yakub sampai kembali dari buta melihat kembali. Yusuf kau anakku? Ya dipeluk erat itu. Saudaranya kan malu. Hah? Yusuf? Wah ini Yusuf. Oh. Mereka malu. Akhirnya mereka saling minta maaf ya. Kata Yusuf, sudahlah, yang lalu biar berlalu, aku maafkan semua dosa kalian. Tapi jangan diulangi kembali. Iya Yusuf, aku minta maaf, aku juga nyesel ya. Dulu sudah ceroboh, sudah jahat sama kamu. Sudahlah, nggak apa-apa, kita lupakan. Saling pelukan mereka itu. Jadilah Nabi Yusuf sebagai seorang raja dengan permaisurinya yang bernama Siti Zulaikha, yang dulu merupakan ibu angkatnya.